Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngobrol PC Deddy Mulyadi. Saya hari ini berada di Keraton Sumedang Larang, berada di Kabupaten Sumedang, dan saya sekarang diterima oleh Radia Anom Keraton Sumedang Larang. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan yang luar biasa ini untuk ngobrol-ngobrol seperti apa sih keraton yang ada di Jawa Barat ini. Yang masih kita dengarkan ada keraton Sunan Gunung Jati di Cirebon, dan sekarang di Sumedang ternyata ada kesultanan yang sampai hari ini peninggalan-peninggalannya masih kita lihat. Oleh karena itu saya perkenalkan, di hadapan saya ini ada Radia Anom, Kang Luki, ya, Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya panggil Akang aja ya. Ya, biar lebih familiar. Kan, nah, Kang Luki ini kalau boleh tahu ini dari Kerajaan Sumedang Larang ini keturunan keberapa? Kalau saya sendiri keturunan keempat. Keempat ya. Dari Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih. Pangeran Sugih. Baik, sebelum kita menginjak ke arah situ, saya akan review ke belakang. Supaya Kang Luki bisa menerangkan asal muasal kerajaan atau kesultanan Sumedang Larang ini. Ya, dipersilakan Kang Luki. Ya, Turnuun. Ya, kerajaan Sumedang Larang itu bermula dari Tembong Agung. Di Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih, dan merupakan juga di dalamnya ada padepokan Bagala Asih Panyipuhan. Jadi padepokan ini tempat menimba ilmu tentang hakikatnya sebuah kehidupan. Dan pada akhirnya Prabu Guru Aji Putih memerintahkan putranya yang bernama Batara Tungtang Dibuana, atau dikenal dengan nama Prabu Tajimalela, untuk mendirikan kerajaan. Dan Prabu Tajimalela pada tahun 721 Masehi mendirikan sebuah kerajaan, diberi nama Kerajaan Sumedang Larang. Iya, Sumedang Larang ini tentu memiliki makna ya, di mana berasal dari kata Sumedang dan Larang. Sumedang ini dari kata ingsun medal dan ingsun madangan. Ingsun medal artinya saya lahir. Ingsun madangan artinya saya menerangi. Jadi saya lahir untuk memberikan penerangan, pencerahan dengan ilmu kasemedangan kasundaannya. Ilmu yang didasari dari nilai kasih sayang. Yang memberikan ilmu yang rahmatan alamin, memberikan rahmat bagi seluruh semesta alam. Ini luar biasa sekali ya. Iya, karena sebetulnya kerajaan Sumedang Larang itu berawal dari kerajaan spiritual ya. Kerajaan spiritual. Jadi lebih kepada kerajaan yang memiliki dasar prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan. Jadi ada nilai-nilai luhurnya yang harus diaplikasi ke dalam sistem masyarakat. Maaf, saya mendengar bahwa dulu ada namanya Kerajaan Galuh, ada namanya Kerajaan Sunda, ada Kerajaan Galuh Pakuan. Ini hubungannya apa dengan? Ya, kalau dari sisi hubungan genealogi, Sumedang Larang itu keturunan dari Kerajaan Galuh. Dari kerajaan? Iya, dari Prabu Wreti Kendayun. Prabu Wreti Kendayun memiliki putra 3, yaitu Jantaka, Sempak Wajah, dan Mandi Minyak. Nah, Sumedang Larang itu keturunan dari Jantaka dan Sempak Wajah. Yang Mandi Minyak itu yang melahirkan keturunan Mataram tua. Sanjaya, Sena. Dengan Mataram ya? Ada. Mataram pun awalnya dari Kerajaan Galuh, kalau melihat dari silsilah. Terus keduanya dari sisi status kedudukan kerajaan, Sumedang Larang itu dulunya merupakan kerajaan vasal, kerajaan bagian dari kerajaan induk.
Nah, pada saat Induknya Sunda. ya, pada saat kerajaan induknya di Kerajaan Galuh, Sumedang Larang merupakan kerajaan vasal atau kerajaan bagian dari Kerajaan Galuh. Pada saat kerajaan induknya bergeser kepada menjadi Kerajaan Sunda, nah, Kerajaan Sumedang Larang merupakan kerajaan vasal dari Kerajaan Sunda. Tapi setelah Kerajaan Sumedang Larang menerima pemasrahan mahkota Kemaharajaan Sunda yang diberi nama Binokasi Sangyang Pake pada tahun 1578, Sumedang Larang harus menerima konsekuensi, yaitu berubah status dari kerajaan vasal menjadi kerajaan induk, dan teritorialnya, kekuasaannya meluas, mewarisi kerajaan Sunda di Sunda Pajajaran, Sepriangan, kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sebelah barat batasnya Sungai Cisadane, administratif sekarang masuk ke Provinsi Provinsi Banten. Di daerah Tangerang Raya itu ada Sungai Cisadane. Sebelah timur batasnya Sungai Cipamali, administratif sekarang masuk ke Brebes, betul, Jawa Tengah. Utara batasnya Laut Utara, Laut Jawa, dan selatan batasnya Laut Selatan, Samudra Hindia. Itulah nilai kesejarahan wilayah Sumedang Larang pada masa lampau. Subhanallah, ini jadi sebuah edukasi buat masyarakat bahwa ternyata di Jawa Barat ini ada kerajaan yang sudah tua, yaitu mungkin tadi kerajaan Sunda ya. Nah, ini atau sebelumnya Galuh dulu ya. Galuh Galuh, kemudian Sunda. Iya, Galuh, kerajaan Sunda, baru kerajaan induknya Sumedang Larang. Jadi Sumedang Larang itu sebagai penerus, pelanjut dari kerajaan Sunda terakhir. Dengan buktinya apa? Sebagai pelanjut, ya keberadaan mahkota Kemaharajaan Sunda itu ada di Sumedang. Nah, kalau dengan Galuh Pakuan ini gimana? Nah, Galuh Pakuan ini pada saat kerajaan di Priangan ini, katakan Priangan, ada dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Induk. Nah, pada saat Prabu Jayadewata alias Prabu Sri Baduga Maharaja menjadi Nalendra besar, karena beliau adalah Raja Kerajaan Galuh, beliau pun Raja Kerajaan Sunda. Oleh Sang Prabu Sri Baduga Maharaja, dua kerajaan besar ini disatukan menjadi Kerajaan Sunda, dan ibu kotanya dipindahkan dari Kawali di Ciamis, dipindahkan ke Pakuan Pajajaran Bogor. Jadi di Kerajaan Pakuan Pajajaran itu nama formalnya adalah Kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran di Bogor. Oh begitu ya? Iya. sejarahnya Sejarahnya begitu, betul. Nah, sejak kapan Sumedang Larang ini menjadi kerajaan induk setelah dari kerajaan Sunda itu? Ya, setelah Sumedang Larang ini menerima pamasrahan mahkota Binokasi Sangyang Pake sebagai mahkota Kemaharajaan Sunda. Itu rombongan Pajajaran menyerahkan ke Sumedang itu bertepatan pada bulan Ramadan, tanggal 22 April 1578. Iya, itu sumber primernya ada dalam naskah Wangsakerta di Kesultanan Cirebon, ada naskah Pajagan. Kalau di kami ada naskah Waruga Jagat. Jadi dalam naskah-naskah itu yang menceritakan tentang peristiwa penyerahan atribut kebesaran kerajaan Sunda dari Pajajaran ke Sumedang Larang. Nah, di itu berubah. Dari 1578. Ya. Dan kerajaan Sunda Pajajaran menyatakan diri burak oleh sang raja terakhirnya. Berarti sudah tidak ada. Ya, dihilangkan, dimusnahkan oleh dirinya sendiri sebelum terjadi intervensi dari tiga kesultanan, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Demak. Jadi sebelum terjadi konflik horizontal, itu Pajajaran, sang raja terakhir menyatakan Pajajaran burak, dan mahkota diserahkan ke Sumedang Larang. Nah, Sumedang Larang ini kawasannya, wilayahnya sampai mana saja? Ya, setelah menerima mahkota Binokasi,
ya wilayah Sumedang tadi meluas mewarisi wilayah eks kerajaan Sunda Pajajaran. Oh, seluruh Priangan kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Cipamali, Cisadane, Laut Selatan, Laut Utara. Itu teritori wilayah Sumedang Arang. Berarti luas luas sekali. Dan mahkota itu waktu masuk ke Sumedang Arang itu diterima oleh Ratu Pucuk Umun Sumedang Arang, penguasa Sumedang Arang perempuan, didampingi oleh sang suami Pangeran Santri dan putra Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun, yaitu Pangeran Angkawijaya. Jadi setelah mahkota diserahkan ke Pangeran Angkawijaya, Pangeran Angkawijaya mendapat gelar Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun. Iya, jadi Prabu Gesan Ulun itu artinya raja untuk diabdi oleh rakyat Sunda, karena adanya pengalihan kekuasaan penuh dari Pajajaran ke Sumedang Arang. Ya, ini yang cukup terkenal itu Prabu Gesan Ulun. Ya. Namanya Pangeran Angkawijaya. Iya. Nah, kemudian kan yang terkenal lagi di Sumedang ini adalah Pangeran Sugih ya. Ya, Pangeran Sugih. Itu gimana? Mulai dari Gesan Ulun, Pangeran Gesan Ulun sampai ke Pangeran Sugih itu seperti apa itu? Ya, tentu kalau dari sisi silsilah Pangeran Sugih itu adalah keturunan dari Prabu Gesan Ulun. Ada beberapa generasi ya. Dari Prabu Gesan Ulun hasil pernikahan dengan Ratu Gedengwaru itu memiliki putra, yaitu Pangeran Rangga Gede. Pangeran Rangga Gede, penguasa Sumedang Larang juga pada saat itu, memiliki putra, Raden Bagus Weruh atau Pangeran Rangga Gempol II. Ya, dari Rangga Gempol II diteruskan Sumedang itu ke Pangeran Rangga Gempol III alias Pangeran Panembahan Sumedang Arang. Dari Pangeran Panembahan diteruskan ke putranya, yaitu Pangeran Rangga Gempol IV atau Pangeran Karuhun. Dari Pangeran Karuhun diteruskan lagi ke dalam istri Raja Ningrat. Dari dalam istri Raja Ningrat diteruskan ke penguasa selanjutnya ke Surya Negara II. Dari Surya Negara II diteruskan ke putranya, yaitu Surya Negara III alias Pangeran Kornel. Nah, dari Pangeran Kornel diteruskan ke putranya dalam Kusuma Yuda. Dari Kusuma Yuda diteruskan ke putranya, yaitu Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih. Jadi ada beberapa generasi Pangeran Kornel itu bukan Pangeran Sugih ya? Bukan, Pangeran Kornel itu kakeknya dari Pangeran Sugih. Oh, kakeknya. Kakeknya. Iya. Itu yang terkenal waktu saat berhadapan dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Denles, Pangeran Kornel. Oh, Kornel, kakek. Yang ada patungnya di Cadas Pangeran, itu Pangeran Kornel. Kakeknya dari Pangeran Sugih. Oh, begitu ya. Ini manjang nih. Nah, sampai ke Kang Luki gimana nih ceritanya? Ya, kalau dari Pangeran Sugih memiliki salah satu, karena istrinya banyak ya, 31. Nah, hasil pernikahan dengan permaswari pertamanya, yaitu Raden Ayu Ratnaningrat, memiliki putra Raden Sumawilaga. Dari Raden Sumawilaga memiliki putra Raden Abdul Hamid Sumawilaga, memiliki putra Raden Lukman Hamid Sumawilaga, baru ke saya. Oh, jadi gitu ya. 4 generasi. Nah, kalau disebut sekarang kan Kang Luki itu disebutnya Radia Anom. Ya. Berarti ada raja sepuh, yang sepuhnya siapa itu? Raja utamanya Sri Raja Keraton Sumedang Arang, kita mengenal begitu, yaitu Raden Ikik Lukman Sumadi Surya. Beliau uak saya. Masih keturunan dari Raden Sumawilaga. Nah, beliaulah yang memiliki otoritas untuk membuat sebuah struktur jabatan-jabatan, termasuk saya oleh beliau diberikan amanat sebagai Radia Anom, yang insya Allah kelak akan mengganti beliau. Oh, yang Radia sepuhnya berarti beliau ya? Iya, iya. Oh, gitu ya. Sri Radia Keraton Sumedang Arang. Sri Radia. Pemangku tertinggi dalam struktur Keraton Sumedang Arang. Nah, selama perjalanan tadi dari Prabu Gesan Ulun sampai ke sebut saja ke Pangeran Sugih, itu
teritorial kewilayahannya ada perubahan tidak itu? Ya jelas ada perubahan seiring ada dinamika proses politik. Karena pada masa pemerintahan kekuasaan Pangeran Sugi itu kita sudah dalam kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Oh, Hindia Belanda. Iya, dan wilayah teritori pun menciut, mengecil. Ya. Dan kalau sekarang itu sudah tidak punya wilayahan mungkin karena ya sekarang kan kedudukan kerajaan itu sudah bergeser ya. Iya. Istilah yang digunakan yang sudah diatur dalam peraturan negara itu saat ini adalah istilah keraton. Itu terdapat di dalam Permendagri 39 tahun 2007. Keraton adalah institusi kekerabatan yang dipimpin oleh raja atau sultan atau panembahan atau sebutan lainnya yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah serta pengayom lembaga dan masyarakat di daerah. Jadi keraton itu saat ini sebagai sentrum budaya. Iya. Tidak memiliki kekuasaan pemerintahan lagi. Kan, gitu ya. Jadi keraton itu sudah bagian dari NKRI. Betul. Kekuasaannya ada di pemerintah. Jadi intinya tadi adalah menjaga budaya, Iya. nilai-nilai kekerabatan. Betul. Kemudian mungkin filosofi daripada semua ini menjadi bagian yang harus dijaga oleh Betul. sendiri kan. Nah, ini fungsi keraton hari ini bagaimana nilai-nilai luhur ini harus berkembang, hidup menjadi sebuah sistem tatanan nilai, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan sosial masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan identitas nilai-nilai luhur yang harus kita tegakkan, agar negara kita menjadi negara yang kuat, maju, berdaulat, bermartabat dan mandiri. Ini yang harus kita hidupkan. Ini luar biasa ya. Nah, hari ini saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi saya ingin ngobrol lebih banyak lagi nih nanti. Ya, tentang sejarah dulu sekarang. Sejarah dulu. Saya mengulas sejarah dulu. Nanti kita akan mengulas soal filosofi daripada kerajaan, mulai dari filosofi mahkota tadi, ya kan? betul, Kemudian filosofi mungkin ada benda-benda pusaka yang ditinggalkan, nanti juga mungkin ada filosofinya yang harus disampaikan. Betul. Nah, mungkin ada satu sesi yang harus dipertanyakan. Nah, kekerabatan. Sebelum kepada filosofi, saya akan menanyakan soal kekerabatan di Kesultanan atau Keraton Sumedang Larang ini sendiri kan mungkin terdiri dari berapa keluarga, kemudian kalau saya lihat tadi ada satpam, mungkin penjaga museum dan sebagainya. Nah, ini ada berapa anggotanya dan karyawannya dan sebagainya? Kalau di kami ini Keraton Sumedang Larang itu ada struktur perangkat, ada Sri Radia, ada Radia Anom, ada Mahapati, ada mantri-mantri, di bawahnya ada kementerian juga. Sampai hari ini ya? Iya, ada kewiraan itu keprajuritan Keraton Sumedang Larang, dan ada abdi-abdi dalamnya, termasuk tadi yang menjaga keamanan, petugas-petugas khusus untuk melayani museum. Itu total kurang lebih ada 45 orang. 45 orang ya? Iya, struktur ini ya, penata ya. Oke, di luar keluarga ya? Ya, kalau kerabat tentu ini sangat banyak sekali. Ini terhimpun karena babon silsilah kami itu kan mengambil dari silsilahnya dari Pangeran Santri sampai hari ini. Jadi sudah terbayang berapa juta orang mungkin ya, berapa juta orang. Dan bersebar di seluruh dunia. Iya, kan? tersebar di seluruh Nusantara, bahkan mungkin di pelosok dunia juga ada di luar negeri itu ada. Kalau kekerabatan secara untuk menaungi nilai kekerabatan, mengikat tali persaudaraan, itu kita ada lembaganya. Misalkan ada lembaga Rukun Wargi Sumedang. Nah, itu RWS ini fungsinya mengikat kekeluargaan,
mengikat tali silaturahmi di antara keluarga besar keturunan dari Sumedang. Adapun lembaga-lembaga yang lain. Begitu ya. Iya. Dari maaf ya tadi ada katakan saja pekerja lah yang tadi Iya, iya, diatur. siap. Nah, mohon maaf. Iya, iya. Ini mereka digaji atau gimana? Ya kita gaji. Oh, gaji. Ya untungnya alhamdulillah kami ini oleh Pangeran Arya Suryatmaja, Pangeran Sumedang terakhir, beliau itu mewakafkan barang-barang milik pribadinya untuk kepentingan kelestarian, kesinambungan aset-aset yang kita kelola. Apa saja itu? Jadi Pangeran Suryatmaja itu mewakafkan tanah dan sawah juga pusaka-pusakanya untuk kita kelola. Nah, dari hasil pengelolaan pengurusan aset-aset wakaf inilah yang terutama di pertanian, sawah, kebun, ini yang hasilnya untuk menutupi kebutuhan rutin. Untuk operasional, untuk gaji, untuk pemeliharaan bangunan, untuk aktiviti dan sebagainya. Oke. Ya dari sana kita mendapatkan Berarti masih hasil. ratusan hektar ya? Ya kita alhamdulillah lah. Kalau nggak ada itu saya kira susah ya. Kita kewalahan luar biasa. karena membiayai museum saja itu mahal. Ya. Pasti, sudah pasti. Pemeliharaan, membiayai gaji Jadi karyawan. sawah dan kebun itu masih ratusan hektar ya? Ya alhamdulillah itu yang masih kita jaga. Dan itu dikelola oleh siapa? Nah saat ini dikelola oleh sebuah yayasan. Karena sifatnya wakaf, jadi kita alhamdulillah sudah melakukan penertiban administratif pengelolaan wakaf Pangeran Suryatmaja melalui penetapan Badan Wakaf Indonesia, yaitu Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang sebagai pengelola yang sah mengelola wakaf Pangeran Arya Berarti Suryatmaja. yayasan itu ada pengurus tersendiri? Ada. Di luar Iya. tadi kekerabatan tadi? Iya, ya. Saya ditunjuk sebagai ketua pengurus yayasannya. yayasannya. Pengurus. Iya. Ada pembina, ada Iya, pengawas, ada pengurus. Saya ketua pengurusnya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi bisa kesinambungannya bisa terjaga. Iya, amin, 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 Nah, ini amin. menarik ya dari aset-aset tadi. Berarti bersebar di asetnya bersebar di Kalau yang atau di wakaf Pangeran Suryatmaja yang diwakafkan yang kami kelola ini di Sumedang. Sumedang Iya, saja. Yang di luar Sumedang. Sumedang masih ada. Itu di luar pengelolaan kami. Di luar Iya. pengelolaan, gitu ya. Ini luar biasa berarti Pangeran Sumedang Larang yang terakhir, Iya. Surya Atmaja. Ya, alias Pangeran Mekah karena beliau wafat di Mekah. Oh, betul ya. Iya. Surya Atmaja ya. Iya, Pangeran Arya Suryatmaja. Arya Surya Atmaja. Oke, baik. Nah, jadi apa sih ketatanegaraannya masih tersusun rapi, Ya, alhamdulillah. sumber dananya Alhamdulillah. disiapkan, itu Ya. luar biasa itu. Visioner, Iya. Pangeran Suryatmaja Atmaja luar visioner, biasa, luar visioner biasa. ya. Kalau beliau tidak punya visi seperti itu, Betul. bayang sekarang mungkin untuk mengelola ini, Iya, nah, betul. dan bisa jadi beberapa peninggalan itu ya akan dilupakan. Hilang, Katanya. bisa hilang. Kalau tidak diwakafkan itu kan sifatnya tidak tetap. Iya, Kalau tidak diwakafkan, betul, betul. kalau wakaf kan ditunda pokok, tidak ada bentuk kepemilikan untuk dioptimalisasi pemanfaatannya seluas-luasnya untuk kepentingan umat, itu wakaf. Itu luar Tapi coba kalau tidak diwakafkan, Betul, betul. pasti sifatnya waris. Ini Pangeran Arya Surya Atmaja, Surya Surya Atmaja Atmaja. ini benar-benar seorang yang visioner, Visioner. yang yang seakan-akan tahu apa yang ke depan Betul. akan terjadi. Ini Kalau waris kan tidak tetap, betul. statusnya bisa berubah. Bisa berubah, bisa beralih tangan. Bisa beralih tangan, bisa dijual, bisa ditukar, bisa dihibahkan. Betul, ini Yang lama-lama akan hilang. Betul, betul. Ini wakaf. Dan ini akan utuh selamanya ya. Amin. Nah, walaupun maaf saya ahli waris dari Pangeran Suryatmaja tidak bisa mengklaim ini barang kami. Betul. Karena ini sudah diwakafkan. Betul. Jadi insya Allah ini bakal lestari Amin, untuk ya Rabbal kemanfaatan umat seluas-luasnya. Oke. Yang menarik ini Kang, yang menarik Pak Prof justru dari judul wakafnya. Apa itu? Ikrar wakafnya kan tanggal 22 September 1912. 1912. Iya, diberi judul "Ieu supaya jadi tanda kekuatan".
menjadi tanda kekuatan. Ini supaya Menjadi tanda kekuatan. Dalam bahasa Indonesianya begitu. Ini wah, betul-betul seorang pemimpin yang memang tidak memikirkan dirinya sendiri. Betul. Ya. Ini yang keren. Ini yang keren. Esensinya di situ. Iya, itu betul. Salut saya betul. Baik, karena kita sudah tahu nih sedemikian rupa visinya sudah dibangun sejak awal. Nah, sekarang saya ingin tahu filosofi mungkin dari mahkota, filosofi dari pusaka-pusaka yang katanya tiap tahun juga dikirap ya. Iya, dikirap dan dijamas, dicuci. Dicuci ya. Oke, mangga dipersilahkan untuk sampaikan. Iya, karena kami bertanggung jawab sebagai pengelola, pengurus ya kembali tadi kepada wakaf Pangeran Arya Swartmaja, di mana barang-barang yang beliau wakafkan diantaranya ada peninggalan dari Sumedang Larang. Di dalam wincikan wakaf disebut salah satunya mahkota, pusaka-pusaka, iya, termasuk adegan bangunan-bangunan Sri Manganti, Bumi Kaler dan seterusnya. Ini sudah dalam wincikan wakaf. Tentu kami harus bertanggung jawab ke hal itu, melanjutkan visi Pangeran Swartmaja agar wakaf ini menjadi wakaf yang lebih produktif ke depan. Nah, bagaimana untuk mencapai keproduktivitasan wakaf? Tentu tadi kita harus kembali kepada modal dasar wakaf, diberi judul ini supaya menjadi tanda kekuatan. Kekuatan apa? Tentu harus kita kaji terhadap barang-barang yang beliau wakafkan. Di antaranya ada mahkota Kemaharajaan Sunda. Nah, kami dalami, kami kaji. Ternyata di dalam mahkota ini ada potensi kekuatan budaya yang adiluhung. Ada makna yang terkandung di dalam mahkota Kemaharajaan Sunda, yaitu adanya value, nilai, baik nilai sejarah maupun nilai ideologi dan filosofi. Di dalamnya ada nilai sejarah dan nilai ideologi filosofi. Dari nilai sejarah, karena mahkota ini sebagai simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi, dan dari aspek sejarahnya mengandung kesejarahan yang kuat dan luhung, ini yang menjadikan kekuatan hari ini lahir sebuah kebijakan inovatif. Sumedang ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda. Dideklarasikan oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2008, itu melalui pendekatan sejarah. Kita memiliki mahkota. Nah, itu selain melahirkan Sumedang Puseur Budaya Sunda atau disingkat SPBS, juga melahirkan sebuah program inovatif, yaitu lahir program rekonstruksi dan revitalisasi Keraton Sumedang Larang sebagai sentrum budaya yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah. Karena kami punya kajian internal, kalau ingin memperkuat eksistensi budaya daerah, ya kami budaya Sunda. Salah satu jawabannya harus memiliki sentrum. Nah, budaya sentrumnya adalah keraton, karena dia pusat pengembangan pelestarian budaya. Jadi keberadaan Keraton Sumedang Larang ini direkonstruksi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi kehadirannya harus menjadikan sebuah visi yang besar, kepentingan masyarakat dan daerah. Bagaimana eksistensi budaya Sunda itu bisa nanjer, berkembang kembali. Nah, ini sebuah analogi yang sederhana betulnya. Kita lanjut kayaknya ya. Siap, Pak Prof. Semakin kesini menarik sekali ini. Tadi yang disampaikan sejak awal bahwa diawali dari sebuah padepokan yang mengajarkan tentang nilai-nilai. Betul. Nilai-nilai hidup itu seperti apa. Nah, ini apakah itu masih terpelihara sampai sekarang tentang proses pembelajaran nilai-nilai itu? Dan nilai-nilainya seperti apa? Mohon dijelaskan. Ya, tentu nilai-nilai ini sebenarnya masih ada ya. Masih ada, cuma terkubur. Jadi potensi kekuatan nilai-nilai masih ada, cuma terkubur oleh proses politik
pada masa lalu. Biasanya penjajah ini yang menguburnya. Ya, Ya, itu. ya, kembali ke Padepokan itu tadi Prabu Goro Jeputi itu mendirikan Padepokan Bagala Asih Panyipuhan, di mana Padepokan ini yang mempelajari ilmu tentang kehidupan. Yang ilmu ini disumberi dari sumber dayanya adalah nilai kasih sayang. Kasih sayang. Iya, nilai kasih sayang ini kalau kita pelajari lebih dalam, ini merupakan nilai yang bisa larut ke dalam seluruh aspek kehidupan. Baik kehidupan pribadi, bagaimana dengan nilai kasih sayang ini secara individu, secara pribadi, ini bisa meningkatkan pembangunan karakter menjadi manusia yang baik dan manusia unggul. Nilai kasih sayang pun bisa dipergunakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Bisa dipergunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai kasih sayang. Karena dari nilai kasih sayang inilah sesungguhnya yang melahirkan sebuah tatanan sistem nilai-nilai. Misalkan dari nilai kasih sayang melahirkan nilai gotong royong, melahirkan nilai toleransi, melahirkan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat, melahirkan juga dari nilai kasih sayang nilai keadilan dan kebijaksanaan. Jadi nilai ini bisa larut ke dalam aspek kehidupan. Nah, sesungguhnya ini yang harus kita reaktualisasi, nilai-nilai luhur ini. Yang saat ini tentu nilai itu stuck oleh proses politik ini. Yang mudah-mudahan ini terus terjaga ya. Nah, justru itu keberadaan keraton itu sebagai sentrum budaya yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Ini bagaimana merekonstruksi, mereaktualisasi nilai-nilai luhur tadi berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ini tugas kami sesungguhnya, walaupun memang tidak mudah. Gitu. Nah, mungkin budaya tadi ya, budaya baik ini yang sudah tertanam sejak zaman Padepokan sampai kerajaan. Kerajaannya sudah berpindah-pindah. Nah, apalagi sekarang mungkin ada nilai-nilai kekerabatan, ada nilai gotong royong ada di dalamnya. Nah, ini seperti apa melestarikannya? Ya, justru kalau kita bicara melestarikan nilai, maka kembali kepada modal dasar yang kami kelola, wakaf Pangeran Suratmadja. Seperti yang tadi disebut, judul wakafnya iya supaya jadi tanda kekuatan. Terus kedua, Pangeran Suratmadja selain memberikan wakaf, juga memberikan sebuah amanat yang dibuat tahun 1920. Judul amanatnya adalah Baris Kasagala Barudak Sunda. Di dalam amanat ini ada satu kalimat yang bagi kami ini password, pintu masuk. Disebut dalam amanatnya, Barudak Sunda maraneh kudu bisa pinter ngaji. Nah, kata kaji ini bagi kami pintu masuk. Jadi wakaf dan amanatnya kami lakukan sinkronisasi. Kami melakukan sebuah kajian apa yang dimaksud oleh Pangeran Suratmadja di dalam wakafnya diberi judul iya supaya jadi tanda kekuatan. Tentu kita harus mengkaji terhadap barang-barang yang beliau wakafkan. Di antaranya ada peninggalan dari Sumedang Larang, mahkota. Nah, mahkota ini kita kaji. Nah, ternyata hasil kajian kami dalam mahkota ini ada potensi kekuatan budaya yang adiluhung, ada makna yang terkandung di dalam mahkota, yaitu adanya sebuah value. Tadi nilai sejarah dan nilai ideologi. Ini nilai ideologi ini yang harus kita rekonstruksi, reaktualisasi kembali. Itu yang kami lakukan, sehingga kita akan menemukan sebuah landasan berpijak, menemukan sebuah identitas, menemukan sebuah jati diri peradaban Sunda, nilai kasih sayang. Nah, ini harus berkembang. Maka bicara sejarah dan kebudayaan itu tidak sebatas kita melihat sebuah romantisme atau nostalgia masa lalu saja. Tapi kita harus menjadi pelaku sejarah baru. Apa yang harus kita lakukan untuk hari ini dan masa yang akan datang? Yaitu mengestafetkan, melanjutkan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan leluhur dalam kehidupan sekarang untuk yang akan datang. Jadi itu tugas kita semua, itu mengestafetkan nilai.
mengestafetkan kekuasaan. Bukan mengestafetkan kekuasaan, tapi value itu. Value-nya yang dilestarikan. Iya, dilestarikan, dilanggengkan. Nah, ini kan stucknya di sini. Kita berhentinya bicara tentang value, bicara budaya. Maaf, lebih pemahaman sekarang itu lebih kepada pelestari seni dan tradisi. Kalau seni dan tradisi itu selera. Tidak seluruh masyarakat memiliki selera yang sama. Betul. Sehingga budaya itu semakin lama semakin ditinggalkan. Tapi kalau kita bicara budaya itu sebagai identitas dan nilai dan jati diri karena ada kandungan nilai luhur, tentu kita semua bangga. Wajib untuk menjaga, melestarikan dan mengamalkannya. Jadi kita bicara peradaban, Pak Prof, bicara luar biasa sekali. Nah, maka nilai-nilai ini oleh Raja Sunda, Raja Galuh, Prabu Bunisora, membuat mahkota tahun 1350 itu memberikan nama mahkotanya Binokasih Sangyang Pake. Binokasih Sangyang Pake. Iya, Binokasih itu artinya membina kasih sayang. Sangyang Pake artinya nilai kasih sayang ini harus dipakai, dipergunakan nilai terluhur dalam kehidupan. Subhanallah. Karena nilai kasih sayang ini sumber daya lahirnya sebuah tatanan-tatanan nilai. Gotong royong, toleransi, musyawarah, mufakat, keadilan, kebijaksanaan dan seterusnya. Jadi kalau sedemikian rupa, saya meyakini ideologi NKRI, ideologi Pancasila itu diwarnai oleh sebuah kebudayaan yang dasarnya adalah nilai gotong royong yang melahirkan sila 5. Dan nilai gotong royong ini apabila kita telah lebih saksama, dasarnya adalah nilai kasih sayang. Ujung-ujungnya keadilan sosial bagi seluruh. Nah, itu apabila diimplementasikan dengan benar, bukan di amandemen. Ini luar biasa, Oke, itu kan tadi mahkota yang diberi nama Binokasih Sangyang Pake. Jadi kasih sayang, membina kasih sayang yang digunakan oleh manusia sehingga punya nilai-nilai luhur di dalam hidupnya. Betul. Ini yang luar biasa. Itu yang harus kita angkat. Ini baru dari mahkota. Iya. Jadi saya masih tertarik. Iya. Kalau dari kalau orang raja-raja dulu, sultan-sultan dulu kan punya senjata pegangan. Iya, betul. Yang disebut mungkin pusaka. Betul. Nah, pusakanya itu yang saya tahu itu ada berliannya. Iya. Itu mungkin ada filosofi juga. Silakan, Pak. Ya, kalau pusaka-pusaka Sumedang Arang ada beberapa ya. Salah satunya ada pedang Kimastak. Itu terbuat terbuat dari emas itunya. Dan itu pemiliknya adalah Prabu Tajimalela. Terus ada juga pendiri Sumedang Arang, Raja Sumedang Arang pertama. Ya. Terus kedua ada keris Kidukun. Itu terbuat dari emas juga. Itu milik Prabu Gajah Agung, Raja Sumedang Arang kedua. Beliau adalah putra dari Prabu Tajimalela. Ada juga keris Panunggul Naga, itu yang ada berlian intan Panunggul Naga itu milik Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun. Ada juga bedok Curug Awul. Bedok Curug Awul ini pemiliknya adalah Eyang Jayaperkasa, senopati utama dari Kerajaan Pajajaran, yang pada akhirnya setelah mahkota Binokasih masuk ke Sumedang Arang, Eyang Jayaperkasa ini mengabdikan diri menjadi senopati di Sumedang Arang. Ada juga keris Naga Sastra. Naga Sastra kami ada 2, Naga Sastra 1 itu milik Pangeran Panembahan yang mendirikan bangunan Sri Manganti di sini tahun 1706. Ini gedung ini merupakan ibu kota Kerajaan Sumedang Arang terakhir. 1706. Ada juga keris Naga Sastra milik Pangeran Suryanegara III atau Pangeran Kornel. Nah, selain pusaka-pusaka senjata, keris, tombak, juga ada
ada kujang-kujang, juga ada kita memiliki pusaka gamelan, gamelan-gamelan kuno, ada naskah-naskah juga. Itu mungkin setiap peninggalan itu ada filosofinya mungkin. Ada. Karena nggak mungkin buat. Iya. Mungkin Memang ya. kalau kita mempelajari ilmu Tosan Aji, tentu membuat sebuah pusaka itu zaman dulu tidak asal ya, melalui olah laku, tirakat, puasa, dan memadukan si empu itu memadukan karakter pemegang, calon pemegang atau yang gitu kan. ya itu dipadukan karakternya, sehingga satu pusaka itu tentu memiliki filosofi yang luhur, dan ada pamornya dan seterusnya. Itu luar biasa ya, di museum ini kan ya, begitu banyak peninggalan ya kan gitu, itu dipelihara sedemikian rupa ya, Kang Luki ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, maaf, saya melihat ke keraton ini sejak masuk awal itu ternyata banyak kantor-kantor pemerintahan. Itu sebenarnya milik siapa ya? Ya, kalau di kantor pemerintahan saat ini memang masih menumpang kepada aset-aset dari keraton, peninggalan keraton. Tapi lambat laun pemerintah membangun induk pusat pemerintahan di Kerapiak. Tapi belum selesai 100%. Dulu pusat pemerintahan justru di depan. Depan. Tapi sekarang pusat kantor-kantor primernya udah pindah, bertahap lah. Nah, ke depan ada beberapa dinas-dinas yang sifatnya sekunder. Nah, tapi ke depan sudah ada goodwill dari pemerintah Kabupaten Sumedang, dan itu sudah ada komunikasi dengan Bupati juga, bahwa ke depan apabila induk pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang sudah 100% seluruhnya jadi, ini akan dijadikan ex kantor pemerintah itu di depan, akan dijadikan kawasan pusat pengembangan pelestarian budaya. Artinya dikelola oleh yayasan keraton, keraton. Jadi pusat pengembangan pelestarian budaya, kawasan. Nah, pusat pengembangan pelestarian budaya ya tentu keraton. Ya, jadi tidak ada unsur pemerintah lagi di dalamnya. Ya, karena bagaimanapun juga dengan pemerintah kita sering ada sinergisitas, membangun komunikasi yang positif, bahwa keberadaan keraton ini bukan sebagai kompetitor. Betul. Karena kan ranahnya berbeda. Tapi bagaimana keberadaan keraton ini bisa membantu program-program pemerintah di sektor penguatan kebudayaan, peningkatan pariwisata, ekonomi kesejahteraan di masyarakat. Artinya keberadaan keraton ini bisa mewujudkan daya saing daerah berbasis budaya. Tujuannya pertama untuk meningkatkan eksistensi budaya Sunda. Apalagi Sumedang sudah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat menjadi pusat budaya Sunda. Kedua, dengan keberadaan keraton ini bisa meningkatkan sektor pariwisata di daerah. Sumedang membutuhkan daya magnet. Nah, salah satunya keraton, mudah-mudahan ini bisa menciptakan daya magnet. Nah, ketiga, seiring tujuan pertama kedua tercapai, maka tingkat kesejahteraan ekonomi di masyarakat itu akan meningkat. Seperti halnya daerah di Bali, Yogyakarta, PAD-nya kan meningkat karena ada sektor pariwisata yang ditopang oleh budaya. Budayanya ya tadi ada keraton. Betul, ada keraton. Mungkin pelestarian daripada kesenian-kesenian yang tadi yang itu akan menjadi daya tarik tersendiri ya untuk itu. Jadi jangan pemerintah dan masyarakat umum jangan gagal paham. Keraton itu bukan negara di dalam negara. Karena tadi sudah dinaungi oleh Permendagri nomor 39 jelas definisi keraton itu jelas institusi yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya, sentrum budaya. Oke, kita masih ada waktu ngobrol. Sayang saya datang ke sini ya, dan saya merasa menikmati berada di bangunan yang
dibangun pada tahun 1706. 06 selesai dibangun. Iya. Digunakan. Sekarang saya masih bisa duduk di bawah naungan gedung yang begitu bersejarah itu ya kan siap. gitu. Ini heritage tertua di Sumedang. Tertua ini Ya, ya, tertua. 1706 gitu kan. Oke. Ini ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan. Ini kan kalau katakan saja tadi mahkota kan suka ada kirab ya. Ya, betul. Kirab Panji, Iya. ada Kirab mahkota. Iya. ya. Panji itu berarti Panji Keraton Sumedang Ngarang yang dikirap. ini apa bendera berarti ya? Iya, Bendera. lambang Keraton Sumedang Ngarang. Terus juga apa itu peninggalan senjata-senjata itu yang Iya, iya. pusaka-pusaka. Iya, iya. Nah, itu kapan dilakukan kirab dan Ya, siap. apa sih tujuannya untuk mengadakan Siap. kirab? Kalau kirap Panji Keraton Sumedang Ngarang dan kirap mahkota itu dilakukan pada momentum Hari Jadi Sumedang. Karena Hari Jadi Sumedang itu jatuh pada tanggal 22 April. 22 April. Ya, 22 April itu ditetapkan menjadi Hari Jadi Sumedang mengambil dari peristiwa penyerahan mahkota Binokasi dari Pajajaran ke Sumedang Ngarang. Jadi sesungguhnya pada Hari Jadi Sumedang itu kegiatan kirap mahkota itu menjadi kegiatan yang primer sebetulnya. Karena Hari Jadi Sumedang mengambil dari peristiwa penyerahan mahkota Binokasi. Berarti beriringan dengan Bulan April lah, dilaksanakan tiap tahun pada bulan April kirap Panji dan kirap mahkota. Nah, kirap Panji ini dimulai dari Dhamaraja. kenapa Ya, Dhamaraja? karena kirap Panji lebih kepada merefleksikan tapak lacak keberadaan ibu kota dari Kerajaan Sumedang Ngarang yang berawal dari Dhamaraja dan berakhir di Regol di Gedung Sri Manganti ini. Itu dari perjalanan peristiwa ibu kota Sumedang Ngarang. Kalau kirap mahkota sudah 2 tahun ini kami kembangkan, bukan dikirapkan di wilayah Sumedang saja, tapi kita sudah masuk dikirapkan ke wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Madya Bogor. Ini sudah 2 kali kita lakukan. Oke, kenapa Ciamis dan Bogor? Nah, karena ini mengambil dari tapak lacak sejarah keberadaan mahkota yang berawal Dari Ciamis, dibuat pada fase Kerajaan Galuh di Ciamis dan berpindah ke Kerajaan Galuh Pakuan di Pajajaran, Bogor, dan diserahkan ke Kerajaan Sumedang Ngarang 1578 di Kabupaten Sumedang. 1578. Jadi tapak sejarah yang kita lakukan kirap. Tetapi sesungguhnya sebetulnya kita ingin memperkenalkan bukan sebatas bicara tentang nilai sejarahnya, tapi kita juga sudah mulai kita bicara tentang nilai ideologi. Jadi kalau kami kemarin ke Ciamis, ke Bogor, sekaligus kita memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat luas akan adanya sebuah esensi dari keberadaan mahkota. Jadi bicara esensi, tadi ruh dari makna mahkota Binokasi sang yang pakai itu yang kita perkenalkan. Itu menjadi wawasan baru buat mereka. Dan sangat luar biasa. Antusiasme dari masyarakat, dari pemerintah Ciamis, Bogor. Yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi semakin cinta, semakin kasih sayang, betul. Karena kita tidak hanya memperkenalkan nilai sejarahnya tentang mahkota ini, tapi juga kita sudah mencoba untuk memberikan edukasi tentang nilai ideologi di dalam mahkota Binokasi sang yang pakai ini. Ini yang prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Dan bisa dikatakan hari ini kami menyatakan Binokasi itu the soul of Sunda. Jadi Binokasi nyawanya Sunda. Jiwanya sebagai identitas, sebagai sebuah peradaban. Di luar sana belum tentu memiliki peradaban yang luar biasa, mengandung value yang luhur seperti peradaban Sunda. Belum tentu. Betul. Nah, ini yang Uga Siliwangi selalu menyatakan, engke bakal ngadeg Pajajaran anyar, tapi lain Pajajaran nu kiwari. Anu ngadegna
ngorehan kalaka jeung tutunggul. Tolong diartikan. Nah, artinya nanti akan bangkit pajajaran baru, tapi bukan pajajaran yang sekarang. Yang diawali ngadegna melalui tutunggul jeung kalaka, artinya ngorehan masa lalu. Berdirinya dengan mengkaji kali ya. Iya. Jadi yang ngadeg itu bukan strata sistem pemerintahan kerajaannya, tapi lebih kepada ngadeg nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Sunda. Betul. Jadi kami melakukan seperti ini bukan berupaya untuk mendirikan lagi sistem, merubah sistem NKRI jadi kerajaan, bukan begitu. Iya. Tapi kita ingin mensosialisasikan, mengedukasikan sistem nilai-nilai luhur ini harus diaplikasi ke dalam sistem negara. Tertanam di dalam jiwa orang-orang Sunda itu kan. Itu juga harus berubah status pemerintah jadi kerajaan, nggak begitu. Tapi nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur ini larut diaplikasi ke dalam sistem pemerintah. Ini edukasi yang luar biasa. Itu yang menciptakan kita berdaulat sebetulnya. Betul. Oke, karena saya ini dari Karawang. Nah, di Karawang itu kan bupati pertamanya itu Singa Perbangsa. Betul. Saya dengar-dengar itu dari Ciamis juga ya, ketua. Iya. Itu mungkin bisa diterangkan. Nah, kalau Pangeran Singa Perbangsa ini memang awalnya dari Ciamis, Singa Perbangsa 1. Di mana Singa Perbangsa 1 itu adalah cucu dari Prabu Gesan Ulun. Cucu dari Prabu Gesan Raja Sumedang-Arang. Jadi Singa Perbangsa ini merupakan keturunan dari Sumedang-Arang. Jadi Prabu Gesan Ulun memiliki putra Prabu Adi Muntur yang menikah dengan Ratu Galuh. Ratu Galuh lah, keturunan Galuh, dan bermukim di Ciamis. Nah, memiliki keturunan Singa Perbangsa 1, Singa Perbangsa 2, Singa Perbangsa 3. Nah, pada saat Singa Perbangsa itu menjadi Bupati Karawang pertama. Kalau di Karawang itu Singa Perbangsa 1 alias Singa Perbangsa 4 versi Ciamis. Jadi orangnya itu juga. Singa Perbangsa 1 versi Karawang, kalau versi Ciamis Singa Perbangsa 4. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Iya. Karena memang dulu Singa Perbangsa 1 di Ciamis, 2, 3 di Ciamis. Keempatnya baru Karawang. Tapi di Karawang disebut yang pertama. Iya, itu keturunan Sumedang-Arang juga Karawang. Gitu. Nah, kenapa diturunkan ke Karawang Singa Perbangsa 4? Karena memang wilayah Sumedang-Arang pada masa itu mencakup Karawang. Di antaranya Tangerang. Tangerang pun itu masih keturunan dari Sumedang-Arang, di mana Tangerang ini yang membuka Tangerang itu alias dari Pangeran Arya Tengger, Wiraraja II. Wiraraja II ini putra dari Wiraraja I. Wiraraja I putra dari Prabu Gesan Ulun. Jadi masih terah-terah Sumedang-Arang, Tangerang, Karawang itu. Punya hubungan yang erat juga semuanya. Oke, sekarang gini. Saya begitu terkesan dengan yang disampaikan oleh Kang Lucky ini, dan ini saya yakin budaya-budaya atau value yang tadi sudah disampaikan itu akan tertanam sebagai. Amin. Cuma maaf, penerus Kang Lucky nanti sudah disiapkan kah? Ya belum. Nanti saya kan belum menjadi Sri Radia ya. Tapi setelah menjadi Sri Radia, kelak baru mengeluarkan putusan Radia Anom selanjutnya siapa begitu. Tapi paling tidak punten yang kayak Kang Lucky lah. Ya minimal ada kriteria. Pertama, mengetahui dan mencintai budaya. Terus kedua, memiliki karakter yang memiliki nilai-nilai luhur tadi, minimal itu. Baik.
walaupun tadi sudah disampaikan itu merupakan visi sebenarnya ya, yang tadi visinya itu sebenarnya sudah tertanam oleh siapa yang Pangeran Arya Suryatmaja. Ya kan udah tertanam visi itu sebenarnya. Nah, sekarang dari Kang Luki, mimpi atau visi ke depannya ini, karena tadi nilai-nilai itu kan jangan sampai runtuh, nilai-nilai itu jangan sampai terhapus, apalagi nanti ada sengaja orang yang untuk menutupi kayak zaman Belanda dulu memang sengaja diruntuhkan. Nah ini upaya-upaya itu untuk berikutnya visinya seperti apa gitu? Ya, harapan kami ke depan bagaimana nilai-nilai luhur tadi bisa menjadi sistem nilai dalam kehidupan masyarakat. Itu tujuan ya. Maka strategi yang kami lakukan agar itu lebih mudah tercapai membutuhkan wadah yang presentatif, wadah yang memiliki kemampuan daya ungkit untuk menegakkan nilai budaya menjadi marwah kebudayaan untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Wadahnya adalah Sentrum Budaya. Maka kami rekonstruksi itu sebagai alat bagaimana sistem nilai-nilai tadi bisa larut ke dalam kehidupan masyarakat. Itu sebetulnya tujuan kami yang utama. Jadi kita sudah bergeser orientasinya bukan lagi kepada profit oriented, tapi kita sudah bicara di sini harus bicara bagaimana keberadaan kami ini memberikan nilai tambah untuk masyarakat dengan potensi kekuatan budaya yang dimiliki oleh Sumedang. Ini harus dikibarkan, harus disampaikan, harus disosialisasi, harus ditegakkan. Betul. Karena ini yang tertutup, bukan tidak ada, tertutup oleh kabut dinamika proses politik. Betul. Nah ini harus dikeluarkan. Di tahun 17 tadi Pangeran Arya Suryatmaja itu sudah menanamkan nilai-nilai itu yang sekarang terus ini kan berikutnya. Nah, Pangeran Suryatmaja itu masih memiliki karakter ini, sistem nilai ini masih larut. Tapi kan dari situ terputus oleh proses politik, oleh penjajah. Dan sekarang harus bangkit. Jadi harus ada kebangkitan revolusi budaya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ke depan lebih baik. Ini visi yang sangat luar biasa saya kira. Ini nilai-nilai yang memang saya beruntung hari ini bisa ngobrol bareng dengan Kang Luki Radia Anom dari Keraton Sumedang Larang. Mudah-mudahan kita terus bisa menyampaikan nilai-nilai tadi kepada masyarakat. Ya, ini mungkin upaya saya juga salah satunya untuk. Iya, saya sangat berterima kasih nih bisa podcast dengan Pak Prof. Nih. Ya, insya Allah kita akan terus melestarikan budaya itu. Amin. Akan menjadi nilai-nilai baik di masyarakat. Amin. Mudah-mudahan visinya juga dari Keraton Sumedang Larang ini bisa terus digencarkan sampai kemudian cita-citanya bisa tercapai seperti itu. Amin. Oke. Itu obrolan kami yang sangat luar biasa dan semoga bermanfaat dan kita terus berkolaborasi. Salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.